Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Vicky Fendi. Kali ini kita akan belajar tentang bab 6, yaitu transaksi laba antar perusahaan yang berkaitan dengan jual beli aset pabrik. Aset pabrik bisa berupa mesin, tanah, gedung, kendaraan, dan lain-lain. Ini kita melanjutkan dari bab sebelumnya, yaitu bab 5, yang mana yang menjadi objek jual belinya adalah inventory atau persediaan. Kali ini kita akan membahas tentang aset pabrik. Ada 4 objektif yang akan kita capai setelah mempelajari bab ini. Yang pertama, kita akan memahami bagaimana memberikan penilaian atas dampak terjadinya intercompany profit transaction atas aset pabrik pada laporan keuangan konsolidasi. Kemudian yang kedua adalah mahasiswa diharapkan mengetahui bagaimana cara mendefer atau menangguhkan unrealized profit, laba yang belum direalisasikan atas transaksi jual beli aset pabrik atau aset perusahaan. Kemudian yang ketiga adalah mahasiswa bisa untuk mengakui laba yang sebelumnya sudah ditangguhkan karena sudah terjual kepada pihak ketiga atau sudah dipakai seiring berjalannya waktu, maka laba atau rugi akan diakui. Kemudian yang keempat, kita akan menghitung bagaimana dampak dari transaksi laba antar perusahaan yang berkaitan dengan aset pabrik ini, dampaknya terhadap non-controlling interest. Bab ini paling tidak menyajikan 8 case ya, 8 case. Ini adalah pengantar saja. 6.1 ini adalah klasifikasi yang saya ambil dari buku untuk lebih memudahkan teman-teman mempelajari. Paling tidak buku ini pertama dia membaginya, seperti saya terangkan dulu garis besar dari buku bab 6. Yang pertama, dia menjelaskan bagaimana transaksi jual beli aset pabrik untuk aset yang tidak bisa disusutkan. Contohnya adalah tanah. Jadi bagaimana kalau jual beli tanah antar induk dan anak, maka tanah itu disebut dengan non-depreciable plant asset. Nah, ini disajikan contoh downstream, jadi induk jual ke anak. Kemudian bagaimana kalau sebaliknya, anak jual tanah ke induk? Nah, ini upstream sale of non-depreciable plant asset. Kemudian selanjutnya, kalau kita sudah membahas non-depreciable, maka kita akan membahas depreciable plant asset. Bagaimana kalau bukan tanah? Ya, bagaimana kalau aset yang bisa disusutkan, yang bisa didepresiasi, contoh gedung, kendaraan, mesin, dan lain-lain. Nah, di sini disajikan bagaimana kalau induk jual ke anak, yang dijual adalah depreciable plant asset, aset pabrik yang bisa disusutkan, dan transaksinya terjadi pada akhir tahun. Nah, sebaliknya, contoh selanjutnya, ini yang diberikan oleh buku, kasusnya sama. Ini adalah penjualan aset pabrik yang bisa disusutkan, dan itu penjualannya downstream dari induk ke anak, tetapi terjadi pada awal tahun, beginning of a year. Jadi kalau ini akhir tahun, ini adalah awal tahun. Jadi 6.1 sampai 6.5 ini akan saya bahas pada video part 1 bagian pertama. Adapun untuk video yang bagian kedua, selanjutnya dari buku tersebut adalah ini contoh yang sama dengan 6.5 tetapi dia upstream. Bagaimana kalau anak jual kendaraan, jual mesin, jual gedung kepada induk? Maka itu upstream. Yang dijual adalah aset yang bisa disusutkan. Tadi kan kendaraan, gedung, mesin, depreciable. Dan terjadi pada awal tahun. Jadi 6.5 dan 6.6 ini perbedaannya adalah downstream dan upstream. Kemudian setelah saya membahas 6.6, saya akan membahas tentang 6.7.
bagaimana kalau aset pabrik yang bisa disusutkan tersebut dijual tidak pada harga wajarnya? Maka di sini disajikan contoh bagaimana kalau harga wajarnya katakanlah 30.000 dijual dengan harga 20.000, jadi dijual rugi. Nah, di sini saya kasih keterangan downstream sale with loss. Jadi induk jual aset yang bisa disusutkan kepada anak dan jualnya jual rugi pada awal tahun. Jadi ini kalau saya mungkin ini komparasinya adalah dengan 6.5. Jadi kalau 6.5 ini seluruh contoh yang ada di sini adalah jualnya jual untung ya. Seluruh contoh kecuali ini. Ini adalah contoh jual rugi. Jadi kalau 6.5 ini downstream sale yang with gain dengan untung, kalau ini adalah with loss. Kemudian 6.8 ini adalah contoh komprehensif ya, di mana satu kasus yang berisi transaksi downstream dan upstream pada saat bersamaan. Kemudian contoh yang terakhir adalah bagaimana kalau induk itu menjual inventory, menjual barang dagang kepada anak. Tetapi bagi anak, barang yang dia beli itu bukanlah inventory, tetapi itu adalah aset tetap. Nah, bagaimana perlakuan akuntansinya? Katakanlah induk memproduksi komputer. Induk memproduksi komputer. Komputer dijual kepada anak, tetapi anak tidak bergerak pada bisnis jual beli komputer. Dia bergerak pada bidang usaha lainnya dan menganggap komputer yang dibelinya itu akan digunakan untuk kegiatan operasional perusahaan. Jadi aset yang menurut induk adalah inventory, bagi anak adalah operating asset. Nah, bagaimana perlakuan akuntansinya? Mari kita bahas satu-satu. Jadi jelas ya, 6.1 sampai 6.5 ini part 1. Nanti kalau ingin menyimak video yang kedua, mulai dari 6.6 sampai 6.9 itu ada pada video yang kedua. Yang pertama, jadi pertama, intercompany sales, jadi penjualan antar perusahaan yang terkait dengan non-depreciable fixed asset. Contohnya adalah tanah lah yang paling gampang. Maka ketika pada tahun terjadinya transaksi, jika ada gain atau loss, maka gain atau loss tersebut harus ditangguhkan. Itu yang pertama. Kemudian fixed assetnya itu harus di restate, harus dikembalikan lagi kepada cost awalnya. Nanti akan lebih jelas ketika kita memberikan ilustrasi contoh. Kemudian pada subsequent years, jadi katakanlah transaksinya ini tahun 2020. Jadi kemudian pada tahun 2021 itu kan selama asetnya, jadi induk jual ke anak, selama anak masih memegang aset tetap tersebut, dia masih memegang tanah yang dia beli dari induk dan belum dijual, maka perlu yang namanya adjustment. Jadi harus dilakukan penyesuaian pada investment account untuk menangguhkan gain or loss. Kalau itu downstream. Jika upstream, maka ditambah dengan tidak hanya investment account dari induk, tetapi juga harus mengadjust non-controlling interest. Kemudian mengembalikan nilai aset kepada harga awalnya. Dan ketika dijual kepada outside entity, maka hal yang sama seperti yang subsequent years ini, harus dilakukan penyesuaian pada investment account dan non-controlling interest kalau upstream. Dan selanjutnya adalah mengakui laba atau rugi yang sebelumnya ditangguhkan, karena pada tahun terjadinya jual beli itu kan pernah ditangguhkan laba atau ruginya. Maka ketika dijual ke pihak ketiga, laba atau rugi yang pernah ditangguhkan tersebut haruslah direcognize, haruslah diakui kembali. Mari kita bahas satu-satu ya. Downstream sale yang pertama. Ini downstream sale of non-depreciable asset. Jadi induk jual ke anak berupa aset yang tidak bisa disusutkan. Contohnya adalah tanah.
Jadi saya pikir saya sudah menjelaskan ini tadi ya, bagaimana jadi defer pada tahun, defer profit atau gain atau loss pada tahun terjadinya transaksi jual beli, kemudian continue deferring dengan melakukan adjustment pada investment account dan juga non controlling interest jika upstream, jika downstream investment account saja. Kemudian merekognisi atau mengakui kembali gain atau loss yang sebelumnya pernah ditangguhkan ketika aset tersebut dijual kepada outside entity. Ini contohnya. Jadi P selaku induk memiliki anak Son sebesar 90%. Son diakuisisi dengan harga fair value ya, dengan harga investment cost-nya sama dengan fair value, jadi tidak ada excess. Kemudian pada tahun 2016 POP selaku induk menjual tanah kepada Son, berarti ini downstream, dengan keuntungan $20 ya, dalam ribuan. Pada tahun 2020 Son menjual tanah kepada outside entity dengan keuntungan $30.000. Kemudian laba secara terpisah dari Son itu adalah $140.000 pada tahun 2016. Jadi pertama kalau kita buat jurnal sederhana untuk mencatat transaksi POP jual ke S, mungkin kita bisa buat jurnal sederhana seperti ini. Cash kalau itu jualnya tunai, account receivable kalau non tunai kita kreditkan. Ini di bukunya POP ya, transaksi ini. Kemudian land dia kreditkan karena dijual, kemudian dia mencatat yang namanya gain on sale of land. Karena ada keuntungan sebesar 20.000. Oke, clear ini ya. Kita lanjut. Kemudian ingat Son itu memiliki income 140. Karena kepemilikan dari POP 90%, maka laba yang berhak diakui oleh POP itu hanya 90%-nya saja. 90% kali 140 berarti sebesar 126. Ini akan kita catat pada bukunya P. Jadi P akan mencatat sebesar berikut. Investment bertambah, income bertambah sebesar $126.000 karena ada pengumuman laba dari Son sebesar 140 tadi ya. Kemudian karena ada $20.000 unrealized profit atas penjualan tanah ya, dan tanah tersebut belum di-resale, belum dijual kembali pada pihak yang ketiga pada tahun 2016, maka unrealized profit tersebut haruslah di-defer, haruslah ditangguhkan. Jadi harus kita keluarkan. Jadi makanya di sini di bukunya POP dia akan mengurangi income-nya sebesar 20.000 dan juga mengurangi investment-nya sebesar 20.000. Sehingga kita bisa lihat income-nya 126 di sisi kredit, tetapi kemudian di debit 20. Berarti real income yang diterima oleh POP itu hanyalah 106 ya. Dari 126 kurangi 20, 106. Kemudian ini adalah jurnal pada bukunya POP ya. Ini adalah one line consolidation. Kemudian bagaimana untuk jurnal eliminasi atau penyesuaian pada kertas kerja konsolidasi? Maka kita bisa buat di sini ya. Ini first year elimination entry. Jadi di sini kita bisa lihat bahwasanya harga jualnya 100. Kemudian cost-nya 80 sehingga ada gain 20. Maka di jurnal konsolidasi harus dibuat jurnal seperti ini. Jadi gain-nya di debit, kemudian land-nya kita kredit. Dengan demikian gain itu kan posisi saldo normalnya di sebelah kredit. Ketika kita debit maka gain akan hilang. Begitu juga dengan land, karena anak itu mencatat land sebesar 100 ya kan, karena dia belinya 100. Ketika kita kreditkan 20, maka land yang dipegang oleh anak itu akan berkurang menjadi cost awal, yaitu sebesar 80. Mungkin seperti inilah gambarannya. Ini di exhibit 6.1 kita bisa lihat. Jadi dampaknya ketika gain on sale itu kita debit, maka kita taruh di sini, maka gain on sale akan hilang
pada consolidated statement. Land-nya kita kreditkan 20, di sini kita bisa 100 ya, di bukunya anak kita kreditkan 20, sehingga di buku kertas kerja konsolidasi itu hanya akan tercatat 80 sesuai dengan cost awal. Kemudian kita ingat kembali pada 7 step untuk melakukan konsolidasi. Salah satunya adalah mengembalikan salah satunya adalah mengeliminasi income dan mengembalikan investment kepada saldo awal tahun. Jadi income-nya kita bisa lihat di sini 126 kurangi 20 ya kan. Jadi total income adalah 106. Makanya di sini kita eliminasi 106. Income-nya kita kreditkan 106. Jadi sudah di sini ya. Di 106 kita debit 106 jadi hilang. Investment kita juga kurangi 106. NCI non controlling interest share ini adalah 140.000 ya. 140.000 dikali 10%. Dari ini ya, 140 kali 10%. Nah, kalau non controlling berarti ketemu angka 14.000. Nah, di sini 14.000, kemudian NCI-nya kita kredit, kita taruh di sini. Sehingga kemudian kita mengeliminasi akun resiprokal, yaitu akun saldo capital stock, jadi modal saham dan juga saldo laba pada anak perusahaan akan kita debitkan 400 dan 200 ya, di sini 400 dan 200. Kemudian investment pada S, yang ini adalah saldo investment pada awal tahun ya, kita kreditkan dan NCI-nya kita kreditkan. Dengan demikian kita masukkan saja ke kertas kerja di sini, entah sisi debit maupun kredit sesuai dengan ada di sini, sehingga kita akan mendapatkan hasil laporan keuangan konsolidasi. Nah, ini adalah first year, jadi tahun ketika dilakukan terjadinya transaksi. Bagaimana pada tahun selanjutnya? Pada tahun selanjutnya ini adalah tahun 2016 berarti ya, tahun di mana induk menjual tanah kepada anak. Bagaimana pada tahun 2017 ketika anak masih memegang tanah, belum dijual kepada pihak ketiga? Maka tetap harus dibuat jurnal penyesuaian ya. Jurnalnya adalah investment pada S, kita taruh di posisi debit sebesar 20, kemudian lainnya kita kurangi sebesar 20. Jadi ini adalah jurnal pada tahun kedua dan tahun-tahun setelahnya sampai tanah tersebut dijual kepada pihak ketiga. Jadi investment inso-nya akan kita debitkan. Kita debitkan tambah 20 karena gini, karena seharusnya kan di sini kan ada income ya, harusnya income-nya 20 ya kan, pernah kita eliminasi, sehingga sekarang kita tampilkan lagi di sini menjadi investment in son sebesar 20. Kemudian ketika S atau anak perusahaan itu menjual kepada outside entity, Son jual 4 tahun kemudian dengan harga 130. Berarti Son menikmati laba 30. Tetapi kita mesti ingat ada laba sebesar 20 yang sebelumnya pernah kita defer, pernah kita tangguhkan. Berarti sebetulnya laba secara konsolidasi adalah 50 ya kan. Karena cost awalnya tanah itu kan 80, terjual 130. Jadi secara keseluruhan sebetulnya laba pada pihak konsolidasi adalah 50. Tetapi kita bicara di sini adalah laba yang pernah kita defer, pernah kita tangguhkan sebesar 20. Laba yang sebelumnya kita tangguhkan itu sekarang kita akui kembali. Ini jurnalnya hampir sama dengan subsequent year. Kalau subsequent year itu investment pada land, kalau ini adalah investment pada gain on sale. Nah, jadi gain on sale-nya debitnya sama ya, sama-sama investment.
gain on sale-nya sekarang kita kredit. Dengan demikian di kertas kerja konsolidasi gain on sale ada penambahan di sisi kredit. Saya pikir itu untuk downstream sale of non-depreciable plan asset. Nah, mari kita komparisikan dengan upstream sale of non-depreciable plan asset. Contoh yang sama dengan sebelumnya. Jadi POP memiliki 90% SON, jual tanah ya. Jadi kebalikannya tapi ya. Sekarang SON jual tanah kepada POP, ada gain 20. Kemudian 4 tahun kemudian POP menjual tanah kepada outside entity 30. Jadi kemudian labanya SON secara terpisah 140. Nah, kita bisa buat jurnalnya ketika SON menjual tanah kepada POP. Ini adalah bukunya SON, jurnalnya seperti ini. Kemudian, nah ini ada hal yang berbeda. POP mengakui laba yang dilaporkan oleh SON 90%, 140, sama 126. Ini sama persis dengan downstream tadi. Yang berbeda adalah di sini. Laba $20.000 ini, nah untuk POP dia hanya mengakui 90% saja. Ini beda kalau sebelumnya POP mengakui seluruhnya 20.000 karena itu adalah downstream, tetapi kalau upstream POP induk hanya mengakui sebesar porsi kepemilikan, sehingga $20 dikali 90% ketemu angka 18.000. Jadi dengan demikian nanti income yang betul-betul diperoleh oleh POP selaku induk itu adalah 126.000 kurangi 18, ketemu angka 108. Nah, kita bisa lihat di sini 108. Yang tanda merah ini adalah yang berbeda dengan downstream. Begitu juga dengan untuk first year elimination entry, ini sama persis dengan downstream. Jadi gain on sale pada land sebesar 20. Nah, cuma yang berbeda di sini ya. Jadi di sini jelas 108. Dari mana? Dari 126 kurangi 18. Kemudian NCI share-nya adalah 12. Dari mana? Karena NCI sekarang juga ikut menanggung unrealized profit. Kalau sebelumnya pada downstream NCI itu tidak menanggung sama sekali, seluruh unrealized profit 20.000 itu semuanya ditanggung oleh induk. Sekarang dia menanggung 10% saja. Maka di sini NCI itu controlling NCI share-nya adalah caranya adalah 140.000 kurangi 20.000 ketemu angka 120 kali 10%. Ini ketemu angka 12. Jadi beda ya, di sini 108 dan 12. Kalau sebelumnya kita balik ke sini, ini 106 dan 14. Ini 106 dan 14. Jadi itu saya pikir titik perbedaan. Untuk first year elimination entry, untuk first year. Nah, jadi untuk first year elimination nanti tidak ada perbedaan jurnal, cuman ada perbedaan pada mekanisme penghitungan saja ya. Mendapatkan angka ini beda caranya. Adapun untuk jurnalnya itu tidak ada perbedaan. Nah, perbedaan yang kedua adalah pada subsequent year. Nah, pada subsequent year kali ini kita tidak hanya mendebit akun investment in SON saja. Jadi kalau di downstream yang didebit hanyalah investment in SON sebesar 20, land 20. Nah, kali ini berbagi dengan non-controlling interest. Jadi non-controlling interest kita akui sebesar 10% dari total unrealized profit ya. Jadi 20 kali 10% berarti 2. Jadi kita catat di sini sebagai non-controlling interest. Jadi ini adalah perbedaan yang kedua antara downstream dan upstream untuk penjualan untuk jual beli non-depreciable asset.
Kemudian perbedaan yang ketiga adalah, ketika POP itu akhirnya menjual tanah yang dia beli dari Son, dijual kepada pihak ketiga, maka laba yang pernah ditangguhkan sebesar 20 sekarang diakui kembali. Untuk kreditnya ini sama dengan downstream, pasti sama, gain on sale of land sebesar 20, cuma yang berbeda adalah pada di sini. Nah, lagi-lagi di sini ada non controlling interest, kita catat sebesar 2, yaitu 10% dari unrealized profit, yaitu 20. Jadi ada 3 perbedaan ya antara downstream dan upstream seperti yang sudah saya terangkan tadi. Nah, masuk ke contoh selanjutnya. Jadi case selanjutnya, ini ada banyak case di buku. Bagaimana kalau sekarang kita masuk ke depreciable asset. Jadi ini non depreciable, sekarang depreciable asset. Bagaimana kalau induk jual ke anak, yang dijual adalah kendaraan, gedung, mesin pada akhir tahun, at the end of year, karena selanjutnya adalah beginning of year. Mari kita simak. Jadi kembali ya, ketika saya pikir hampir sama dengan non depreciable, cuma ada perbedaan sedikit di sini. Jadi pertama, ketika ada laba atau rugi, maka laba atau rugi tersebut harus ditangguhkan ya pada tahun terjadinya transaksi. Nah, kemudian gain atau loss yang ditangguhkan tersebut itu akan diakui secara bertahap sepanjang usia produktif dari suatu aset. Nanti akan dibuat jurnal. Kalau itu gain, kalau gainnya diakui, kalau untuk pengakuan gain, maka aset dan depresiasi akan dikurangi. Untuk kalau itu gain, di adjustment, down adjustment akan disesuaikan, akan dikurangi ya. Tapi kalau itu losses, maka aset dan depresiasinya akan ditambah. Nanti akan lebih jelas ketika kita bahas case, bahas hitung-hitungan. Kemudian kembali, kalau ternyata aset tersebut yang depreciable ini ternyata dijual kepada pihak ketiga, maka unamortized gain or loss, jadi gain atau loss yang belum diamortisasi ya, maka harus diakui ketika non depreciable aset tersebut dijual kepada outside entity. Nah, mari kita bahas contoh ya. Di sini PAM memiliki SUN sebesar 80%. Kemudian PAM membeli SUN, investment cost-nya sama dengan fair value, jadi tidak ada excess. Kemudian pada akhir tahun 31 Desember 2016, PAM menjual mesin kepada SUN. Jadi ini downstream ya. Downstream example end of year. Jadi PAM jual mesin kepada SUN, profitnya $30. Kemudian mesin tersebut memiliki usia ekonomis 5 tahun sejak tanggal penjualan. Kemudian SUN itu membuang ya, membuang mesin tersebut pada nilai buku pada akhir tahun kelima. Diketahui mesin tersebut memiliki biaya yang belum didepresiasi, belum disusutkan sebesar 50.000. Dari mana? Karena mesin tersebut dulu dibeli dengan harga 90.000 dan sudah disusutkan sebanyak 40.000. Berarti nilai yang belum disusutkan adalah 50.000. Nah, ini adalah book value dari mesin. Akan tetapi, meskipun book value-nya adalah 50.000, ternyata PAM menjual kepada SUN dengan harga 80.000. Oh, berarti ada profit 30.000 ya kan? Sesuai dengan penjelasan pada paragraf sebelumnya ya. Harganya, cost-nya 50, dijual 80. Nah, bagaimana journal entry-nya? Jadi seperti ini.
PAM akan mencatat sebagai berikut. Jadi cash 80.000 karena dia terima dia jual dengan harga 80.000. Accumulated depreciation akan didebit, machinery akan dikredit, kemudian gainnya akan dicatat sebesar 30.000. Jadi ini adalah jurnal pada bukunya PAM. Kemudian pada bukunya Sun, pada buku anak, dia akan mencatat mesin pada cash sebesar 80.000. Oke. Kemudian kembali karena ini ada unrealized gain ya, ada unrealized gain. Maka unrealized gain tersebut haruslah ditangguhkan. Maka caranya adalah seperti biasa ya, PAM haruslah mengeluarkan laba yang belum direalisasi tersebut dengan cara mendebit income. Jadi income, jadi laba atas penjualan mesin tadi 30.000 akan didebit ya. Income-nya 30.000, investment-nya berkurang 30.000. Kemudian ketika dibuat kertas kerja konsolidasi, ini adalah di bukunya P ya, di bukunya P, bukan kertas. Ketika dibuat kertas kerja konsolidasi, maka jelas kita akan melakukan jurnal sebagaimana yang sebelumnya kita terapkan pada contoh yang depreciable, yaitu gain tersebut harus kita eliminasi dengan cara gainnya harus kita debit, mesin akan kita kredit. Ini adalah contoh end of year. Nah, bagaimana penjualan yang sama? Ini downstream sale, depreciable plan asset, tetapi ini beginning of year. Jadi ini end of year. Ini 31 Desember. Nah, bagaimana kalau transaksinya terjadi pada 1 Januari misalnya? Bagaimana? Mari kita simak. Ini contoh yang sama tadi ya. Ini sama persis. Cuma bedanya ini transaksinya terjadi pada 1 Januari 2016. Profitnya 30.000. Remaining life itu 5 tahun dari 1 Januari 2016 sampai 31 Desember 2020. Baik, di sini berarti dengan demikian Sun itu akan mencatat, karena Sun itu belinya 80.000 ya kan, karena Sun itu kan, karena P jual ke Sun 80.000, maka kalau itu 5 tahun dan diasumsikan tidak ada salvage value atau tidak ada nilai akhir lah, jadi 80.000 ini disusutkan semua, maka 80.000 dibagi 5 tahun. Kita mendapatkan angka 16.000. 16.000 ini adalah beban penyusutan. Akan tetapi, dari 16.000 penyusutan tersebut, 10.000 diantaranya itu adalah cost to consolidated entity. Yang betul-betul penyusutan itu hanyalah 10.000. Karena kan harga aslinya sebelum ditambah profit itu kan 50.000. Jadi sebetulnya 50.000 ini dibagi 5 tahun ketemu angka 10.000. Jadi sebetulnya yang benar-benar beban penyusutan dengan menghilangkan unrealized profit itu adalah 10.000. Adapun 6.000-nya itu adalah unrealized gain yang disusutkan. Tetapi nanti 6.000 ini kan akan dianggap sebagai piecemeal recognition, akan diakui secara bertahap sebagai gain. Jadi kan unrealized gain-nya sebesar 30.000 karena 5 tahun, berarti nanti per tahunnya ada 6.000 yang akan diakui sebagai gain. Ini sesuai dengan tadi yang kita terang di sini ya. Recognize gain or loss over remaining life of asset. Jadi boleh gain diakui meskipun belum dijual kepada outside entity, asalkan aset tersebut digunakan dan aset tersebut adalah depreciable.
Jadi depresiasinya itu akan jadi unrealized gain-nya itu akan diakui secara bertahap. Piecemeal tadi. Kita balik lagi ke sini saya. Oke, di sini sehingga ketika membuat jurnal, ketika ini saya jurnal sama persis. Ketika PAM menjual kepada S, ini jurnalnya sama ya. 80, gainnya 30.000. Begitu juga Sun, dia akan mencatat sebesar 80.000. Kemudian, nah, under the equity method. Nah, ini untuk di bukunya P ya, di bukunya P ketika dia menjual kepada S, kan ada unrealized profit sebesar 30.000 tuh. Nah, 30.000 itu kemudian dia keluarkan sehingga dia akan mendebit income. Ini pada tahun terjadinya penjualan ya. Dia jual ada profit 30.000 karena masih unrealized, maka harus dia keluarkan. Income-nya di debit 30.000. Tapi kemudian pada ini kan sudah ini kan awal tahun, berarti pada akhir tahun berarti kan mesin tersebut sudah dipakai selama 1 tahun. Berarti sudah bisa diakui dong unrealized-nya untuk porsi 1 tahun. Jadi kalau 30.000 5 tahun berarti per tahunnya 6.000. Maka 6.000 ini sudah bisa diakui. Makanya di sini 6.000 dicatat sebagai penambah income dan juga penambah investment. Jadi ada income yang dihapus ya. Karena ditangguhkan 30.000, ditangguhkan dulu 30.000, kemudian diakui sebesar 6.000. Berarti masih ada 24.000 yang masih unrealized. Adapun yang 6.000 itu sudah terrealisasi. Jadi kembali ketika dibuat kertas kerja konsolidasi, ini adalah jurnal pada bukunya P, one line consolidation. Ketika dibuat kertas kerja konsolidasi, maka jurnalnya adalah gain, kita taruh di posisi debit, kemudian mesin kita taruh di posisi kredit ya. Jadi dengan demikian gainnya akan tereliminasi karena kita debit. Nah, kemudian untuk mengakui tadi, untuk mengakui gain, untuk mengakui apa tadi, piecemeal recognition, mengakui unrealized gain untuk porsi 1 tahun, maka jurnalnya adalah accumulated depreciation pada depreciation expense. Kalau sudah seperti ini, maka dampaknya seperti ini. Sehingga depreciation expense kita bisa lihat di sini gain ini A ya, ini A, gain on sale dan machinery itu A. Jadi gain on sale 30, sehingga 30 ada, kemudian ada gain debit sehingga dia 0. Kemudian yang machinery dia saldo normalnya debit, kemudian ada kredit, maka dia menjadi 50. Nah, sama juga dengan depreciation expense ya. Depreciation expense 6.000. Berarti saldo normalnya beban itu kan di debit. Ketika ada kredit maka mengurangi sehingga sisa 10. Juga dengan akumulasi 16 dikurangi 6 menjadi 10. Sehingga meskipun Sun mencatat penyusutan sebesar 16, sebetulnya secara konsolidasi beban penyusutannya hanyalah 10. Karena kan cost-nya hanyalah 50.000 dibagi 5 tahun, berarti beban penyusutannya hanyalah 10.000. Termasuk juga akumulasi penyusutannya hanyalah 10.000. Nah, ini sesuai dengan yang tadi di mana ya? Ini. Jadi kalau itu gain, maka adjust asset and depreciation down. Maka aset dan beban penyusutannya harus diturunkan, harus di down untuk merekognisi, untuk mengakui adanya gain, aset dan penyusutan. Nah, mari kita lihat aset dan penyusutan ya tadi ya. Nah, di sini kan aset kita turunkan dari 80 kita turunkan menjadi 50.
Kemudian penyusutannya juga dari 16 menjadi 10. Nah, ini adalah contoh bahwasanya penjualannya tersebut ada gain. Sebaliknya, kalau nanti terjadi loss, bisa jadi depresiasinya 16 di consolidated bisa menjadi 20, malah lebih tinggi. Sama juga di sini 80 menjadi 100 misalnya, menjadi lebih tinggi kalau itu kondisi loss. Jadi kalau loss di consolidated statementnya akan lebih tinggi. Tapi kalau gain, maka consolidated statementnya untuk aset dan depreciation itu akan lebih rendah. Kemudian kita bisa lihat di sini. Jadi gain awal 30.000, kemudian direkognisi 6.000, sehingga yang masih unrealized itu adalah 24.000 ya. Nah, maka kita bisa tulis di sini yang masih unrealized kita tulis sebagai investment in Sun. Kita catat sebagai investment in Sun. Ini perbedaan dengan yang depreciable, yang non depreciable. Kalau non depreciable nggak ada accumulated depreciation. Jadi ya investment pada land misalnya. Kalau ini enggak. Jadi pada tahun-tahun selanjutnya, katakanlah ini tahun kedua misal. Kalau tahun pertama tadi kan jurnalnya adalah ini gain on sale pada machinery. Adapun accumulated depreciation dan depreciation expense ini tetap akan kita bawa pada tahun-tahun setelahnya. Ini sama. Yang berbeda adalah jurnal yang ini. Kalau ini adalah gain pada machinery, sekarang kan gain sudah nggak ada, sudah dieliminasi pada tahun pertama. Sehingga pada tahun kedua dan tahun-tahun setelahnya sampai tahun kelima ya, maka dia akan mencatat investment in Sun sebesar yang belum di sini. Kemudian accumulated depreciation-nya bertambah 6. Bertambah lagi 6. Kemudian kalau nanti tahun ketiga misal, kalau tahun ketiga berarti nanti di sini investmentnya adalah 18, berarti nanti accumulated depreciation-nya adalah 12. Nah, ini adalah snapshot atau ringkasan singkat ya. Kita bisa lihat di sini pada 2017 investment in Sun itu adalah 24 ya, bisa di sini. Kemudian pada tahun 2018 investment in Sun itu 18, 2019 12, 2020 6. Jadi semakin kecil-kecil karena sudah direkognisi ya, sudah diakui secara bertahap. Termasuk juga di sini accumulated depreciation-nya itu kan 6 dan 6 sesuai dengan ini. Ini ada 6, ini ada 6. Jadi total 12. Kemudian tahun 2018 itu nambah kan, jadi 18 total. Ini juga nambah 66, 12, 6, 18, 6, kemudian 24, 6. Jadi saya pikir ini untuk video part yang pertama. Adapun untuk yang upstream kita sambung pada video yang bagian kedua. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.